Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku dan teman-teman sebagai perwakilan kelas 8 SMPN 1 Singosari akan melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan di Kebun Winih, Singosari. Jadi, kali ini kita akan bermain dan belajar mengenal struktur tumbuhan. Sementara kalian belajarnya dari rumah dulu ya, karena pandemi belum berakhir. Jadi, simak terus videonya ya. Hayo, kalian kaget kan? Ternyata di Singosari ada tempat sekeren ini. Tempat ini namanya Kebun Winih. Kebun Winih ini terletak di Desa Randuagung, Singosari, Kabupaten Malang. Selain mengandalkan keindahan alam dan swafoto, tempat ini juga mengusung konsep wisata edukasi, seperti kegiatan kita hari ini. Bentar dulu, bentar. Yang lain kemana ya? Kemana? Bentar, aku telepon dulu. Ya, telepon aja. Coba. Memanggil loh, nggak bisa dihubungin. Oh, nggak bisa toh? Ada. Kayaknya aku tahu nih mereka di mana. Di mana? Itu kayaknya, itu. Iya, seru banget loh. Tapi jangan lupa tujuan kita hari ini. Iya dong, hari ini kita belajar dan bermain. Karena banyak banget tanaman di sini, gimana kalau kita belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan? Setuju? Tunggu. Aku ikut ya, soalnya aku kan suka sekali belajar tentang tumbuhan. Kamu tahu nggak? Kalau tumbuhan itu nggak semuanya loh berbiji. Yang berbiji hanya yang berbunga saja.
Nah, kalau kita lihat, yang berbunga juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu monokotil dan dikotil. Betul, tumbuhan monokotil yang memiliki biji berkeping 1 dan sementara tumbuhan dikotil memiliki biji berkeping 2. Teman-teman, tapi aku masih bingung loh, gimana sih cara bedain tumbuhan dikotil dan monokotil? Jadi gini, bedain antara monokotil dan dikotil itu gampang banget. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya dan kita bisa bedain dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, dan bunganya. Nah, kalau tumbuhan monokotil, ciri-cirinya adalah berakar serabut, akarnya bercabang, tidak memiliki kambium, tulang daunnya sejajar, kelopak dan mahkota bunganya berkelipatan juga. Nah, betul sekali. Kalau dikotil sedikit berbeda loh. Akarnya tuh berbentuk tunggang. Berarti akarnya ada yang utama dan juga ada yang bercabang. Nah, selain akarnya juga, mahkota bunganya juga berbeda loh. Kelipatannya 4 dan 5. Nah, batangnya itu berkambium dan juga daunnya berbentuk seperti jari-jari. Nah, Fatir, apakah sudah paham penjelasan kita? Tapi kalau ciri-cirinya sih aku udah hafal. Gimana sih caranya bedain secara langsung? Bagaimana kalau kita buat challenge? Challenge? Iya, di sini kan banyak berbagai tumbuhan. Bagaimana kalau kita mengamati secara langsung? Setuju. Nah, kita akan bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mencari 1 tumbuhan dikotil dan 1 tumbuhan monokotil. Bagaimana? Boleh juga ya? Boleh. Nah, gimana kalau kita home pimpa saja untuk menentukan kelompoknya? Nah, ayo boleh. Home pimpa layum gambreng. Nah, berarti saya sama Brili nih. Oke, siap. Ayo. Ayo yang lainnya. Home pimpa layum gambreng. Aku sama Nafisa. Berarti Kinara sama Rasen. Nah, sepertinya kita harus cari tumbuhan monokotil dulu ya. Iya. Nah, ini yang namanya tanaman padi. Padi itu termasuk tanaman monokotil. Nah, jika kita lihat biji-bijinya berkeping kelipatan 4 dan 5. Nah, daunnya juga tidak seperti dikotil ya, tidak membulat atau berbentuk hati, tapi lebih ke memanjang. Ya, padi adalah tumbuhan monokotil, di mana bisa kita lihat juga bentuk daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar. Bijinya berkeping 1 dan berbiji tunggal. Bisa kita lihat juga akarnya merupakan akar serabut. Sedangkan pepaya adalah tumbuhan dikotil dengan ciri-ciri memiliki biji berkeping 2, membelah saat berkecambah, akarnya tunggang, dan memiliki batang bercabang. Tulang daun oval atau berjari dan tidak memiliki tudung akar. Bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Pohon pisang termasuk ke dalam tumbuhan dikotil karena pohon pisang bertulang daun menyirip. Helai daunnya lebih panjang dari tangkai daunnya. Ciri yang kedua berdasarkan batangnya. Batang pohon pisang tidak bercabang sehingga pohon pisang termasuk tumbuhan monokotil. Pada batang pohon pisang terdapat banyak tunas yang dapat tumbuh menjadi tunas anakan. Ciri selanjutnya adalah akar pada tumbuhan pisang, yaitu akar serabut. Akar serabut tersebut berjumlah banyak tetapi bertekstur lunak.
Nah, kalau pohon mangga termasuk tumbuhan dikotil. Hal ini bisa kita lihat karena batang pohon mangga memiliki kambium yang merupakan lapisan jaringan yang selnya aktif membelah. Tekstur kulit pada batang pohon mangga cenderung tebal dan kasar. Sedangkan daun pada pohon mangga berwarna hijau dan berbentuk melebar panjang dengan ujung yang runcing. Daun pohon mangga ini memiliki tulang daun yang menyirip sesuai ciri-ciri tumbuhan dikotil. Nah, siapa yang tidak kenal dengan buah markisa? Buah markisa ini termasuk tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Dengan ciri-ciri, batang tanaman buah markisa tumbuh menjalar atau memanjat, di mana batangnya agak lunak. Kemudian daunnya juga susunannya lengkap, di mana letak daunnya tersebar. Daunnya berbentuk hati dengan terdapat 3 tonjolan membulat pada ujungnya yang runcing. Sama seperti markisa, stroberi juga termasuk tumbuhan dikotil. Tinggi pohonnya antara 20-30 cm. Batang tanaman stroberi memiliki ruas-ruas pendek dan berbuku-buku. Buku-buku batang tertutup oleh sisi daun yang memiliki ketiak, biasanya tubuh stolon atau anakan. Stolon ini berupa batang kecil yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tepi daun pada tumbuhan stroberi berbentuk bergerigi. Daging daunnya seperti kertas. Nah, akhirnya kita bisa membedakan mana tanaman dikotil dan mana yang tanaman monokotil. Iya Zaki, akhirnya aku sudah bisa. Hari ini seru ya, kita bisa bermain dan belajar. Tapi Kenapa? kita dari tadi kayaknya belum foto-foto, padahal tempatnya di sini bagus-bagus banget. Spot fotonya banyak dan keren pula. Tunggu apa lagi? Ayo kita foto. Ayo. Bagaimana teman-teman? Sudah bisakah membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil? Coba, setelah kita belajar bersama, kalian bisa mengamati tumbuhan di sekitar rumah kalian, bisa belajar membedakan secara langsung. Belajar bukan selalu harus berdiam diri. Dengan bermain kita bisa belajar. Belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Setelah kalian menyimak video pembelajaran berbasis lingkungan ini, jangan lupa kalian buka deskripsi dari video ini, kemudian mengisi lembar kerja siswa melalui link yang tertera ya. Selamat belajar!